berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Halo, apa kabar semua Bapak Ibu dan semua teman dimanapun berada pada saat ini. Saya berharap kita tetap semangat melewati perjuangan hidup kita hari demi hari. Pada saat ini kita kembali lagi dalam persekutuan atau sharing kita, bahkan kita bisa mendengarkan beberapa pujian dari teman-teman kita di hari Rabu ini, dari semua untuk kita menjadi
lebih baik ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat di pertengahan minggu ini Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk melewati semua pergumulan hidup kami. Kami tetap Tuhan berikan sukacita dan semangat karena kami tahu ketika Yesus ada dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan selalu dapat bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan menjadi bagian hidup kami. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan semua teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Rabu ini saya ingin sharing buat kita semua tentang satu topik ya, yaitu kesepian ya, kesepian. Semua orang dimanapun berada, semua suku, semua agama ya, bahkan semua orang di belahan bumi ini pasti pernah merasakan kesepian. Mungkin pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah kesepian itu dosa? Kesepian itu bukan dosa, Bapak Ibu dan semua teman-teman yang lain yang bahkan sering sharing dengan saya merasa kesepian, ya loneliness dan lain sebagainya. Merasa kesepian itu bukan dosa, tetapi apa yang Anda lakukan pada waktu kesepian itu yang bisa menjadi dosa. Jadi sekali lagi, ketika Anda merasa kesepian itu bukan dosa, tetapi respon kita terhadap kesepian dan apa yang kita buat terhadap kesepian itu yang terkadang bisa menjadi dosa. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan mengalami kebocoran-kebocoran hidup, kebocoran-kebocoran moral, kebocoran mental, kebocoran pikiran, dan dalam hal kondisi itu kita nggak bisa melihat kemurahan Tuhan. Bahkan ada kerugian-kerugian yang bisa kita lakukan saat kita merasa kesepian dan implikasinya sangat merugikan kita ya, atau mungkin kita punya pelarian-pelarian yang merugikan kita ya, banyak pelariannya. Saya beri contoh, orang kesepian bisa lari ke pornografi, bisa lari ke pelacuran, bisa lari ke perselingkuhan ya, atau sebagian orang menghabiskan uangnya untuk belanja untuk hal-hal yang nggak perlu sampai keuangannya menjadi gembos, kartu kreditnya meningkat dan membuat pusing sendiri. Atau juga ada orang yang melarikan diri dari kesepian dengan cara apa? Makan. Makan membuat badannya melebar ke kanan dan ke kiri dan perutnya mengalami banyak kemajuan sehingga hidup menjadi tidak sehat. Atau mungkin pelarian yang lain yang kelihatannya baik, yaitu menjadi orang yang workaholic atau kerja terus. Tapi dalam pekerjaannya itu dia nggak pernah peduli dengan yang lain, dia cuma pikirkan tentang pekerjaannya. Dan banyak lagi mungkin shopping ya dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu dan semua teman-teman dimanapun berada, ada minimal ada 4 hal yang saya lihat yang bisa membuat orang itu merasa lonely atau kesepian. Yang pertama sesuatu yang bisa membuat perasaan batinnya dan mental kita sepi adalah ketika seseorang itu mengalami transisi kehidupan. Contoh ini, pindah sekolah ya. Ketika pindah sekolah itu terkadang masuk di kelas yang baru kita kurang nyaman ya. Pindah pekerjaan, bahkan pindah alamat rumah. Ada teman saya tanyain ketika pindah komplek, saya bilang gimana nih keadaan sekarang di tempat barumu? Dia bilang wah nggak enak di tempat baru, nggak ada bunyi tek-tek, nggak ada bunyi tuk-tuk. Itu maksudnya tahu tek, nggak ada bunyi yang lain-lain, jualan-jualan dan lain sebagainya, sangat sepi di situ. Dan dia berkata bahwa itu sepi ya, transisi. Kemudian transisi dalam komunitas ya, mungkin kita pindah di komunitas yang lain ya, atau juga mungkin transisi kehidupan. Ekonomi ya, yang dulu mungkin gajinya lebih banyak karena terdampak pandemi ini, kemudian gaji kita menjadi turun atau bahkan kita tidak bekerja. Ada sebuah transisi yang membuat terkadang perasaan kita itu menjadi kesepian. Bahkan ada juga nih transisi usia ya, yang dulu kulitnya kencang, kita selalu suka foto, selfie terus ya. Kemudian ketika tua ya, anak-anak ngajak foto kita selalu berkata nggak usah. Kenapa? Mungkin karena kita mulai keriput, gigi kita mulai ompong dan lain sebagainya, kita sudah mulai malas, kita nggak seperti dulu lagi ya. Hal-hal ini merupakan bagian yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat orang kesepian? Yang kedua adalah perpisahan. Ya perpisahan mungkin anak-anak ya dulu sama-sama dengan kita
kemudian menikah, waduh kita mulai merasa, aduh sekarang kok sepi ya. Dulu bikin rumah besar-besar supaya cukup karena anak banyak, satu kamar, satu orang atau yang laki-laki dan wanita terpisah kamarnya. Tapi ketika mereka satu persatu berumah tangga, kita merasa sepi, kita berkata, waduh aku sudah bikin rumah besar tapi kok sekarang kosong. Kadang-kadang ini sulit ya. Saya pernah berkomunikasi dan ngobrol dengan beberapa orang ya. Lalu dia berkata, aduh ini kelihatannya jadi sepi nih anak-anak ini, padahal saya sudah besarkan dari kecil ya, tapi pada akhirnya ketika mereka menikah ya mereka jarang sudah pulang ke rumah. Bapak Ibu dan semua teman, kadang kita ini memang repot ya. Anak kita nggak menikah, kita sedih. Anak kita menikah, ya kita sedih karena tinggalkan rumah. Kadang-kadang Tuhan garuk-garuk kepala itu ya, kita ini maunya seperti apa. Ya ada banyak ya perpisahan. Atau mungkin juga kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita ditinggalkan oleh berbagai macam hal. Hari ini oleh karena pandemi ya banyak orang ditinggalkan ya, anak-anak ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, bahkan jemaat ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpinnya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah hal-hal seperti itu bisa membuat kekongan ya, dan itu bisa membuat orang merasa lonely atau sepi. Kemudian yang ketiga, yang bisa membuat orang merasa sepi adalah permusuhan. Permusuhan ya, mungkin kita disalahpahami, akhirnya kita menjadi merasa sendiri ya. Orang tidak suka, tidak cocok dengan kita, atau kita juga mengalami sebuah ketegangan ya, sehingga kita memilih untuk berdiam, dan pada saat itu kita merasa sendiri ya, Bapak Ibu dan semua teman-teman. Permusuhan bisa membuat orang itu merasa kesepian. Dan yang keempat nih, nanti selanjutnya Bapak Ibu teman-teman boleh tambahkan lagi. Yang keempat adalah penolakan. Penolakan baik waktu kita masih kecil itu bisa memberikan rasa sepi. Ya, penolakan itu juga bisa ketika kita sebagai anak, kita dibeda-bedakan ya oleh orang tua kita dibeda-bedakan di kantor kita ya. Itu kan seperti sebuah penolakan buat kita. Kita dicuekin ya, atau mungkin Anda datang melamar ya, Anda ditolak oleh calon mertua. Kenapa? Ya mungkin Anda tidak masuk kriteria dan lain sebagainya. Itu semua bisa membuat kesepian. Nah, ketika kita mengalami kesepian, apakah itu dosa? Tidak, itu adalah hal yang manusiawi, tetapi respon kita terhadap kesepian ini yang harus kita hati-hati. Sebab respon ini, ya, apa yang kita lakukan pada waktu kesepian ini, saudara, yang bisa membuat menjadi dosa. Nah, Paulus adalah seorang rasul hebat yang menghiasi Perjanjian Lama. Jadi dalam kitab suci orang Kristen ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru itu dihiasi ya dengan tema-tema dan tulisan-tulisan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Tetapi Rasul Paulus pun pernah mengalami bagaimana sendiri dan mengalami sepi. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-22. Di sana cerita pada waktu itu dia lagi dalam penjara, dia menunggu keputusan apa yang akan dia terima, dan itu merupakan masa transisi ya, itu merupakan masa transisi bagi dia. Dan pada waktu masa transisi itu, firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa dia sendiri Paulus ditinggalkan ya, Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya. Di dalam ayat yang ke-16 saya akan baca, pada waktu saya pertama kali mengajukan pembelaan diri saya, tidak ada seorang pun yang mendampingi saya, semuanya meninggalkan saya. Mudah-mudahan Allah tidak menyalahkan mereka dalam hal ini ya. Tetapi Tuhan mendampingi saya. Ia memberikan kekuatan sehingga saya sanggup memberitakan seluruh kabar baik supaya didengar oleh semua orang bukan Yahudi, dan saya terlepas dari bahaya kematian. Jadi Paulus, rasul yang kaliber luar biasa hebat, juga pernah mengalami masa transisi, dan dalam masa itu keluar dari mulutnya dan dituliskan dalam sebuah pernyataan dalam kitab suci ini bahwa tidak ada seorang pun yang mendampingi aku ya. Teman-teman meninggalkan aku, tetapi Tuhan mendampingi aku. Bukan cuma Paulus, kalau kita lihat di dalam Alkitab ada lagi seorang bernama Daud. Daud seorang raja yang dikelilingi oleh banyak sekali pasukan orang-orang yang menjaga dia, banyak bodyguardnya. Satu orang penjaga Daud, pendamping Daud, itu bisa mengalahkan berapa puluh orang dengan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah dirinya sebagai raja yang dikerumuni, yang ditemani oleh banyak orang, bahkan prajurit penjaga-penjaga, ya bahkan juga
keluarga-keluarga, dia merasa kesepian, ya. Dia juga merasa kesepian. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 20 dia berkata begini, belum lama engkau tinggal di sini, masakan engkau kusuruh ikut mengembara dengan aku sendiri tidak tahu kemana aku akan pergi. Kembalilah dan bawalah juga teman-temanmu sebangsa, semoga Tuhan mengasihimu dan setia kepadamu. Bapak, Ibu, dan semua teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesedihan Daud pada waktu itu karena anaknya melawan dia, anaknya menyerang dia, anaknya mengkudeta dia. Di dalam masa-masa di mana anaknya sendiri menyerang dia, dia merasakan lonely, dia merasakan kesepian. Dan mungkin ini juga yang dialami ketika salah satu keluarga kita membuat persoalan dalam rumah kita, ya. Itu seringkali membuat di sisi hati kita merasa sepi, ya. Kita merasa sendiri, kita merasa mungkin tidak kuat. Tetapi sekali lagi kita akan belajar dari Rasul ini, ya. Ketika semua orang meninggalkan dia, bahkan dia berkata nggak ada satupun yang menemani, nggak ada satupun yang menemani. Ketika kehidupan seperti memberi kekejutan kepadanya, Paulus tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, hidup ini memang teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang kita bisa mengalami kekejutan. Tidak selalu kita mengalami hal yang manis, ya. Saya pun yang berprofesi sebagai seorang pelayan Tuhan, ya. Saya yang suka menghibur orang, menguatkan orang, bahkan mendoakan orang, saya juga sering mengalami rasa sepi ketika menghadapi 4 hal tadi yang terjadi, bahkan dalam hal-hal yang lain. Tetapi ketika rasa getir itu datang, rasa kecut itu datang, firman Tuhan lewat Paulus ini mengajar kita apa yang harus kita buat, ya. Saya beri contoh bahwa hidup kita itu kadang-kadang seperti ini, seperti jeruk. Hidup kita ini getir. Kalau kita cuma makan ini jeruk, ini rasanya kecut, ya. Ini rasanya kecut. Tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana supaya jeruk hidup, perjalanan hidup yang harus kita telan, yang harus kita hadapi, yang harus kita hidupi ini menjadi hal yang tetap menyegarkan dan kita bisa melewatinya dengan baik. Kita akan melihat satu peragaan, ya, segelas air yang memberikan. Bapak, Ibu, dan semua teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa jeruk, lime, kalau kita makan begini aja pasti kecut. Nah, bagaimana caranya supaya kehidupan yang kecut, yang getir, yang harus kita lewati, yang harus kita hidupi, tetap bisa kita jalani, tapi dengan rasa bersyukur dan tetap bahagia. Hari ini saya akan dibantu dengan my boy, Richard Clement, ya. Kami sama-sama hobi minum dan hobi meracik minuman, apalagi di masa pandemi ini. Come on Richard, kita buat sesuatu dari lem yang kecut ini untuk bisa kita minum bersama. Ini, ya, oke, ya. Dia akan memeraskannya. Kami punya 2 gelas karena kami berdua yang akan minum. Oke, sebelahnya lagi. Ya. Ini tentu nikmat ini. Banyak orang suka pakai gin. Gin itu temannya Jun. Tapi hari ini kita akan pakai yang standar. Kita pakai Sprite. Ini dulu. Oke. Kita akan buat yang kecut ini menjadi nikmat di mulut kita. Iya. Iya, oke. Ya. Sip. Setelah itu, ini dia. Kalau Anda mau dengan campuran yang lain, silakan datang setelah acara ini. Terus, oke. Iya. Ya, mari kita touch. Gimana Richard? Enak? Oke, terima kasih Richard. Tuhan memberkati. Ya, Bapak, Ibu, dan semua teman. Jadi hidup yang kecut, hidup yang getir ini, ayo kita olah dan kita cari tahu apa yang bisa membuat kita tetap menjalaninya dengan tidak salah, dengan tidak berdosa. Bahkan kita bisa menjalaninya dengan ucapan syukur, ya, seperti jeruk tadi. Kalau kita langsung minum jeruknya saja, pasti kita akan merasa kecut. Tapi kita bisa olah dan melakukan beberapa hal, ya, sehingga menyegarkan mulut. Minumnya tidak perlu mukanya menjadi kecut, mahnya menjadi kumat, tapi itu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kesepian itu bisa terjadi, ya, dan rasanya memang tidak enak dalam hidup ini. Tapi apa yang kita lakukan dalam kesepian itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Nah, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat ini. Kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Dia berkata di dalam 2 Timotius pasal yang ke-7, 2 Timotius 4 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dia berkata, walaupun orang meninggalkan aku, ya, tapi Tuhan mendampingi aku. Semua orang pergi, tapi Paulus ingat Yesus, ya. Tetapi Tuhan mendampingi aku. Ya, Paulus ingat kepada Yesus bahwa tetap bersama dengan Yesus akan membuat dalam masa-masa transisi, dalam masa-masa kesepian itu memberikan kekuatan kepadanya. Nah, ini juga yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita merasa lonely, ya, merasa kesepian, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah kita tetap memastikan bahwa kita bersama-sama dengan Yesus. Atau kalau hari ini Anda Anda belum mengerti siapa itu Yesus, Anda boleh mencari siapa itu Yesus, Anda boleh menerimanya, Anda boleh mengenalnya, dan Anda bisa menanyakan siapa itu tentang Yesus yang setia mendampingi kita lewat kehidupan teman-teman, ya, yang pengikut Yesus, boleh lewat saya dan teman-teman saya yang lain. Karena bagi Paulus hari itu bahwa Yesus adalah sandaran dan andalan, ya, dalam mengisi kekosongan, masa transisi, permusuhan, penolakan, ya, yang terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan semua teman, saya punya pengalaman. Ya, seringkali dalam perjalanan hidup 46 tahun ini, ya, seringkali saya mengalami penghakiman. Seringkali saya mengalami penghakiman dan dihakimi oleh orang lain. Tetapi ini pengalaman hidup saya. Ketika saya dihakimi, ya, ada banyak perasaan yang bercampur aduk di dalam pikiran saya dan hati saya. Tetapi saya sudah tahu bahwa satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya dan mempunyai ajaran-ajaran yang konsisten, yang memberikan pemenuhan kebutuhan penghiburan. Maka saya melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika saya mengalami penghakiman dari orang lain, saya bisa melihat ini dan saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kemurahan Tuhan itu mengalahkan penghakiman itu. Sekali lagi, kemurahan Tuhan yang saya nikmati mengalahkan penghakiman itu dan membuat saya bisa melewati masa-masa yang kecut, masa-masa yang getir itu dengan tetap berjalan pada kebenarannya dan tetap bisa menikmati kehidupan ini dan tetap baik-baik saja sampai pada kesempatan ini. Makanya Bapak, Ibu, dan semua teman, kita bisa melihat dalam tulisan-tulisan Paulus di akhir-akhir hidupnya, ya. Walaupun Paulus mengalami banyak sekali penolakan, ya, penganiayaan, orang yang memusuhi dia, bukan cuma orang yang tidak kenal dia, orang yang tidak suka, tapi teman-teman pelayanannya pun ada yang tidak suka dengan dia. Ya, sampai dia bilang tidak ada satu orang pun yang menemani aku, tetapi Tuhan mendampingi aku. Dan Paulus, ini yang luar biasa, Paulus bisa menuliskan, ya, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran menguasai akal dan pikiran kita. Jadi damai sejahtera itu yang menguasai akal dan pikiran kita. Orang itu kesepian di mana sih sebenarnya? Orang itu kan kesepian kan di akal dan di pikirannya. Terkadang di tengah keramaian kita merasa sepi, di tengah pesta kita merasa sepi, kita sudah pergi berrekreasi, tapi kita pulang kita cuma rasa capek dan kita kembali kesepian. Oleh sebab itu rasa sepi itu ada di dalam akal dan pikiran, dan Paulus berkata di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia berkata bahwa damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran. Damai sejahtera Allah itu hadir dalam pikiran, di dalam akalnya yang sering kali mengalami berbagai macam pergumulan, ya. Jadi yang pertama, ayo kita datang kepada Yesus, ya. Kita tetap pastikan bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Karena dia mau selalu menjadi sahabat yang terbaik buat kita semua, ya. Buat teman-teman semua pengikut Yesus, bahkan yang non-Kristen, satu-satunya pribadi di dunia ini yang tidak akan pernah meninggalkan Anda adalah Yesus namanya, ya. Nah, hal yang kedua,
Hal yang kedua, ketika kita mengalami kesepian, hal apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap yang kedua menggunakan waktu sebaik mungkin, ya. Ayat yang ke-13, ya. Paulus berkata, "Kalau engkau datang, bawalah mantel yang saya tinggalkan di Troas, ya. Bawalah juga buku-buku saya, terutama buku-buku yang dibuat dari kertas kulit." Jadi di masa-masa transisi Paulus ini menunggu masa sidang, bahkan menunggu keputusan dia untuk dibunuh, ya. Dia tetap membangun, tetap mengisi waktu itu dengan hal yang baik. Apa? Dia minta supaya buku-bukunya, catatannya, perkamennya itu bisa dibawa. Kenapa? Karena dia ingin mengisi waktu bukan dengan kegelisahan, bukan dengan menyalahkan, ya, bukan dengan meratapi nasib, tapi dia tetap ingin mengisi sesuatu yang bisa membangun dirinya, ya, dan pada akhirnya tulisan-tulisannya itu juga membangun kehidupan orang lain dan membangun dunia ini sampai hari ini. Secara khusus bagi kita pengikut-pengikut Yesus, di tengah-tengah menunggu masa nyawanya, ya, yang dinantikan banyak orang, di tengah-tengah menunggu waktu di mana dia akan dibunuh, tapi dia tetap dapat menuliskan hal-hal yang luar biasa yang membangun kehidupan kita. Jadi yang kedua, ketika Anda mengalami kesepian, jangan sampai Anda jatuh di dalam dosa. Bagaimana supaya Anda tidak jatuh dalam dosa? Anda datang kepada Yesus, dan yang kedua, isilah waktu. Isilah waktu dengan hal-hal yang berguna buat diri Anda dan buat kehidupan orang lain, ya. Dan itu akan menghindarkan kita dari rasa sepi yang membuat justru kita berdosa. Kalau saya dan saudara masih bernafas, Tuhan masih mau pakai kita, ya. Sekali lagi, kalau saya dan saudara masih bernafas, itu artinya Tuhan mau pakai kita. Bahkan ketika Anda sakit sekalipun, Tuhan tetap mau pakai Anda. Dan Anda bergumul apa yang Anda bisa lakukan di tempat keadaan kita yang terbatas, ya. Jadi ini yang saya ingin beritahu kepada kita semua. Bukan banyaknya teman yang kita kenal. Dari pengalaman Paulus kita lihat, bukan banyaknya teman yang kita kenal. Tetapi yang paling luar biasa adalah ketika Anda dan saya punya teman-teman kawan sejati. Anda punya sahabat-sahabat sejati. Ada beberapa macam kenalan, ya. Orang yang nggak kita kenal, ada kenalan biasa, ada teman dekat, bahkan ada sahabat, ya. Jangan sampai Anda cuma punya banyak kenalan, ya, di pasar hai, di mall hai, di toko hai, di gang hai, di mana-mana tetapi cuma hai dan bye, hai bye, ya. Bahkan ketika datang di gereja cuma hai, tapi habis itu bye. Tapi tidak pernah mengisi sesuatu, ya, yang menguatkan hidup kita, bahkan memberikan dampak buat kita dan juga memberikan dampak buat orang lain. Tetapi ada orang-orang yang saya katakan sebagai sahabat, dan Anda bisa minta ini kepada Tuhan, dan Anda bisa belajar mulai menjadi seorang sahabat buat orang lain, ya. Ketika Anda dalam kondisi lemah, ketika Anda sudah tidak bisa seperti dulu lagi, ketika Anda di masa sulit, sahabat itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Ketika ketika kita sudah nggak bisa membayarin orang lagi, ya, ketika kita terjebak pada sebuah masalah, ya, tetapi kita punya kawan-kawan sejati yang tidak malu dengan kita, bahkan dia tetap mau selfie dengan kita, dia tetap mau nge-tag kita. Dan ini juga yang dialami oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Dia bilang juga Onesiforus yang menyegarkan, yang berulang-ulang menyegarkan jiwaku. Jadi ketika Paulus bicara banyak teman yang meninggalkan dia juga menuliskan tentang sahabat yang menyegarkan, ya, yang menyegarkan kehidupannya. Saya dan saudara perlu menjadi seseorang yang bisa menyegarkan hidup orang lain. Dan Anda dan saya minta sama Tuhan supaya kita punya sahabat-sahabat, punya teman-teman, bukan cuma hi bye, tetapi kita bisa punya teman-teman bahkan dalam persekutuan komunitas kita, ya. Kita punya teman-teman yang selalu menyegarkan, ya. Bahkan di saat-saat yang sulit orang meninggalkan kita, ya, orang malu selfie dengan kita, tapi dia tetap ada. Bahkan mungkin dia sekarang yang bayarin kita, dia yang menolong kita, ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda memerlukan kawan-kawan yang seperti itu, ya. Sahabat yang tetap ada bahkan dalam reputasi kita yang suatu saat mungkin anjlok, atau reputasi kita yang jelek dan lain sebagainya, tetapi dia tetap stay, dia tetap ada sebagai teman yang terbaik buat kita semua. Dan saya pikir saya dan saudara harus belajar menjadi orang-orang yang seperti itu sebelum Anda menginginkan mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga adalah ini. Mari kita memiliki komunitas. Carilah komunitas, ya.
yang membuat Anda dapat dilihat sebagai gambar dan rupa Allah adalah di sebuah persekutuan. Libatkan dirimu, masuklah dirimu dalam sebuah persekutuan, ya, di mana persekutuan itu didesain bahwa Anda adalah orang yang dihargai sebagai gambar dan rupa Allah. Anda adalah orang yang bisa diperbaiki, Anda adalah orang yang diterima, dan Anda adalah orang yang bisa terus diarahkan untuk menjadi lebih baik. Salah satu persekutuan di gereja kita, perkumpulan di gereja kita, kita akan terus mendesain persekutuan kita adalah persekutuan keluarga Tuhan, ya. Dan semua kita yang ada dalam persekutuan gereja Bethel Tabernakel, kita akan terus berjuang dari kita untuk semua untuk selalu menjadi lebih baik. Kalau saudara-saudara di gereja Bethel Tabernakel ini ingat, kita dulu punya warta jemaat, tulisannya di bawah adalah Anda bukan orang asing di sini. Saya harap Anda tidak melupakan kalimat warta itu. Anda bukan orang asing di sini. Ya, saya tidak tahu apakah kalimat dan moto itu Anda pahami, Anda mengerti, dan Anda mulai menghidupi dalam persekutuan kita, atau bahkan kita masih sering mengasingkan orang lain dan menjadi orang asing dalam persekutuan kita. Tapi mari ke depan kita belajar, ya, Bapak Ibu dan semua teman kita punya keluarga yang kedua, seperti dalam persekutuan gereja para pengikut Yesus adalah keluarga kita yang kedua, ya. Dan di situ kita sama-sama saling mengasihi, ya, saling memberi dan saling menguatkan. Seperti yang dialami dengan Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi mengalami masa transisi pada waktu itu, mengalami kesulitan. Ya, tetapi mereka berdua sama-sama saling fight. Mereka sama-sama saling membangun, dan akhirnya Ruth dan Naomi bisa melewati masa-masa sukar, baik kelaparan, baik ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai. Oleh sebab itu teman-teman dan semua Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini, yang terakhir yang saya ingin katakan, di dalam keadaan apapun, ketika hidup Anda, ya, seperti sedang makan jeruk yang kecut ini, dan Anda merasa kesepian, ini pesan buat Rabu Blessing hari ini. Jangan biarkan hidup Anda kesepian. Kenapa? Karena Anda punya keluarga, Anda punya teman, Anda punya sahabat. Dan sahabat yang sejati adalah Yesus dan para pengikut Yesus yang akan terus memperlakukan Anda sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi jangan pernah merasa sendiri, sadari itulah. Sadari itu bahwa Anda tidak sendiri. Anda punya keluarga dan Anda punya teman. Dan Anda tidak perlu terus-menerus merasa kesepian. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat bagi kami semua. Dan hari ini kami belajar dari salah satu pengikutmu ya Yesus. Bagaimana Paulus menceritakan tentang kisah hidupnya di masa-masa yang paling genting sekalipun, yang juga bisa kami alami dalam hidup kami. Tapi kami diingatkan bahwa kami punya teman yang sejati di dalam Yesus Kristus, dan kami juga punya keluarga-keluarga, sahabat-sahabat, dan kami akan terus melakukan hal yang baik di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Karena hanya dengan cara itu kami tahu kami tidak akan merespon yang salah, dan kami tidak akan berdosa di masa-masa kesepian, kegetiran, kegentaran, ketakutan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati semua Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun berada. Kalau hari ini mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Hari ini mereka sedang berusaha, hari ini mereka sedang banting setir dengan usaha-usaha yang lain. Akibat pandemi ini Tuhan yang akan memberikan pencerahan, dan Engkau menjadi teman terbaik untuk mereka mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarnya kasih karunia Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, dan kasih Bapa boleh menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada, mulai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami sekalian. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan semua teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, sampai kita jumpa kembali di tayangan mendatang. Amin. Kenikmatan. Dekat padamu, itu rinduku.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar